seperti yang sudah saya jelaskan di pembuka tadi, bahwa kita akan membahas dua materi. Yang tadi anggaran operasional sudah selesai, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen yang akan dilanjutkan oleh Kak Juleha. Selanjutnya, pada analisis dan perbandingan metode penentuan biaya variabel atau PBV dan biaya penuh atau PBP, metode PBV hanya menghitung biaya produksi yang bersifat variabel, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung, sedangkan metode PBP mencakup semua biaya, baik variabel maupun tetap. Metode PBV lebih cocok untuk analisis jangka pendek, sementara metode PBP digunakan untuk menentukan harga pokok secara menyeluruh. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam memberikan informasi biaya dan laba perusahaan. Dalam metode biaya variabel, kinerja manajer dievaluasi berdasarkan profitabilitas unit bisnis yang dikendalikannya. Perubahan laba antar periode menjadi indikator kinerja manajerial. Laba yang baik harus mencerminkan usaha manajer, bukan faktor eksternal. Sebagai contoh, jika penjualan naik tanpa menambah biaya total, maka laba juga naik. Ini menandakan Baik teman-teman, selanjutnya adalah metode penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah pelaporan kontribusi dari setiap aktivitas atau daerah pemasaran atau unit bisnis terhadap laba perusahaan, yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi lebih rinci terkait evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajer. Keunggulannya sendiri itu ada dua. Dalam metode PBV atau biaya variabel, hasil keputusan dan evaluasi lebih baik dibanding PBP atau biaya penuh. Yang kedua, membantu manajer melakukan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja tiap segmennya. Selanjutnya ada jenis laporan segmen, itu ada 3. Yang pertama berdasarkan metode biaya penuh atau PBP, yang kedua berdasarkan biaya variabel atau PBV, yang ketiga berdasarkan pendekatan biaya aktivitas atau activity based costing. Manfaatnya sendiri, pelaporan segmen itu membantu manajer menilai profitabilitas tiap segmen, menentukan segmen yang menguntungkan atau merugikan, dan mendukung keputusan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah pelaporan segmen. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Beban tetap dipecah menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah beban tetap langsung atau direct fixed expense, adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen atau lini produk. Yang kedua adalah beban tetap umum atau common fixed expense, adalah secara bersamaan disebabkan oleh 2 atau lebih segmen. Selanjutnya itu ada metode penentuan biaya variabel guna perencanaan dan pengendalian. Yang pertama itu, manajer melakukan perencanaan keuangan untuk memperkirakan penjualan produksi dan biaya pada masa mendatang karena peramalan penjualan yang menjadi dasar penyusunan anggaran bersifat tidak pasti. Yang kedua, pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel penting agar perkiraan biaya lebih akurat pada setiap level aktivitas. Yang ketiga, yaitu rencana keuangan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Apabila kinerja aktual berbeda dengan rencana yang diharapkan, maka manajer perlu melakukan tindakan koreksi untuk menyesuaikan hasil. Yang selanjutnya ada abstrak dari jurnalnya adalah itu tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana penerapan penyusunan laporan laba atau rugi segmen dengan menggunakan pendekatan kontribusi pada perusahaan X. Hal ini penting karena perusahaan X yang merupakan perusahaan yang lebih dari satu jenis kegiatan. Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Laporan laba atau rugi segmen diterapkan pada penelitian ini memuat laporan laba atau rugi tenan hasil
dari penelitian menunjukkan bahwa pada laporan laba atau rugi segmen terdapat informasi yang menunjukkan sejumlah kerugian pada produk tertentu. Hal ini disebabkan karena informasi pada laporan laba atau rugi yang disusun oleh perusahaan tidak terperinci sehingga biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya tidak terkendali. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi nih, yaitu tentang kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dari metode penentuan biaya variabel ini memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan manajerial dibanding metode biaya penuh karena memisahkan biaya tetap dan biaya variabel secara jelas. Nah, laporan laba rugi segmen yang disusun dengan metode ini membantu manajer dalam menilai profitabilitas setiap produk, wilayah, atau unit bisnis, serta mempermudah evaluasi kerja dan pengendalian biaya. Nah, dengan adanya laporan segmen, perusahaan ini dapat mengetahui kontribusi laba dari masing-masing aktivitas, sehingga keputusan strategis seperti mempertahankan atau menghentikan segmen tertentu dapat diambil secara tepat. Selain itu, pemahaman perilaku biaya juga sangat penting nih dalam perencanaan dan pengendalian agar perusahaan dapat menyesuaikan tindakan bila hasil aktual berbeda dari rencana yang telah ditetapkan.